Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim salatan takfiru biha dhunub, tuslihu biha alqulub wa tantaliqu biha alusub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Di mana pada malam ini rutinitas bulanan Majelis Ta'lim Al-Fatah cabang Getem bertepatan berada di Puger. Ada hal penting yang harus kita bahas, mengingat kalau kita tidak mengerti suatu permasalahan ini lalu kita membiarkannya tanpa kita bertanya, nanti akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Bab kali ini menerangkan fi bid'ah wa aqsamiha. Coba jangan krak suruh berhenti. Bukan hujan. Oke. Ya. Jadi pembagian dari pembagian bid'ah. Apa sih makna bid'ah itu? Bid'ah itu makna poinnya hal yang baru yang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa hadis yang perlu pembahasan. Di mana disebutkan jaa fil hadits sahih an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bisunnati, aku pesankan kepada kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa rasyidin yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Artinya amalan-amalan tambahan yang dilakukan oleh khulafa rasyidin, orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Begitu. Karena makna sunnah sendiri itu apa sih? Kita harus bisa membahas makna sunnah itu sendiri. Sunnah itu maknanya adalah ziyadah, tambahan. Tambahan itu yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi dinamakan sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatin al-umuri, hindarilah hal-hal yang baru yang terjadi. Ini loh, hal yang baru ini loh. Ya. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua, nah kata-kata semua ini, hal yang baru itu tidak terjadi di zaman Nabi. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua hal yang baru itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan segala kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Yang dimaksud di sini fa kullu muhdatsatin bid'ah,
segala sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini maksudnya yang tidak diridhoin oleh Allah dan Rasulnya. Begitu maksudnya. Jadi nggak bisa dikatakan hal yang baru terus merata begitu, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita ini tidak mungkin bisa meninggalkan amalan bid'ah, itu nggak bisa. Ente mau ke Mekah, mau jalan naik onta itu. Ente naik mobil bid'ah, naik pesawat bid'ah. Ya, jadi yang dimaksud bid'ah yang sesat adalah hal yang baru yang tidak diridhoin oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini haram, ini bertentangan. Tapi kalau bid'ah yang diridhoin oleh Allah dan Rasulnya, artinya amalan-amalan hal yang baru itu tidak menyimpang, betul-betul dalilnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu tidak apa-apa. Misal peringatan maulid dengan pembacaan kitab Maulid Syamsud Durar ini, ya, kitab Maulid ini tidak ada di zaman Nabi. Apa itu dikatakan haram? Tidak. Karena dalil dari pembacaan maksudnya di dalam itu ada marjaknya, kembalinya dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Apa sih yang dibaca di dalam maulid itu? Apa maksud yang dibaca tadi itu? Tidak ada lain, yang dibaca di dalam maulid itu adalah biografi, menceritakan bagaimanakah Gusti Kanjeng Nabi, fadilah, keagungan, kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kantoh Pak Aris ini Pak Kiai Neman kantoh. Ini pengacara Majlis Taklim kita Al-Fatah, ya. Silakan Pak, duduk sini Pak Aris. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Pak Kiai Neman ke mana? Oke. Jadi kembali lagi tadi, ya. Hal yang baru yang tidak diridhoin oleh Allah dan Rasulnya, ini yang dikategorikan bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat, yang tidak diperbolehkan seperti itu. Nanti kita akan ambil misal. Kalau hal yang baru yang diridhoin oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan ada dalil-dalil tertentu, ini tidak apa-apa, dan kita tidak bisa meninggalkan hal yang baru. Repot kalau kita mau di zaman sekarang ini, kita mau pakai semuanya ala zaman Gusti Kanjeng Nabi, repot sekali. Kan begitu? Kita harus, ya, membuang kendaraan kita harus beri onta dulu. Kan begitu? Jangan naik mobil. Kemudian, wah, repot sekali sudah. Dan kalau diterapkan itu sangat sukar sekali. Jadi bid'ah di sini maksudnya adalah bid'ah yang dolalah, yang sesat, yang tidak diridhoin oleh Allah dan Rasulnya, ini yang haram. Tapi kalau hal yang baru yang diridhoin oleh Allah dan Rasulnya dan ada dalil dalam Al-Quran, ini tidak apa-apa, begitu ya Pak Kiai. Ini tidak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Dan berdasarkan dalil-dalil di dalamnya nggak apa-apa. Seperti pembacaan Maulid Syamsud Durar ini.
Ini tidak ada di zaman Nabi. Cara pembacaan ini tidak ada. Yang ada, Nabi melaksanakannya berpuasa dalam penyambutannya tadi. Apakah ini dikatakan haram? Tidak. Karena intisari dari pembacaan biografi itu ada dalilnya. Sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan tentang keadaan para nabi terdahulu terhadap Gusti Kanjeng Nabi beserta umatnya, bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya untuk mengokohkan hati Gusti Kanjeng Nabi. Ya wa kullan naqussu min amba'in rasul ma nuthabbitu bihi fuadaka. Aku ceritakan kepadamu ya Muhammad tentang keadaan para rasul. Tujuannya untuk memantapkan hatimu ya Muhammad. Memantapkan artinya di sini memantapkan Gusti Kanjeng Nabi dalam menyampaikan misi dakwah yang penuh dengan ujian. Nah, pembacaan biografi tadi itu ini juga memantapkan hati kita. Kita ini butuh ada yang memantapkan, butuh ada masukan dalam hati kita, butuh ada siraman di dalam hati kita. Nah, siraman ini menguatkan hati kita, mengkokohkan hati kita. Nah, ini ada dalilnya. Memang Gusti Kanjeng Nabi memperingatinya dengan berpuasa. Lalu kenapa kita kok tidak berpuasa dalam peringatan Maulid tadi? Begini Bapak Ibu sekalian, pembahasan yang paling penting adalah Nabi menyambut. Nabi menyambut hari kelahirannya dengan berpuasa. Sebagaimana wa kana yasumu yaum ats-tsanain falamma su'ila an dzalika dzaka yauma wulidtu fihi. Nabi ini mempunyai kebiasaan berpuasa pada hari Senin. Pada saat bertanya tentang puasanya tadi, kata Nabi, karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Nah, artinya Nabi membuka peluang kepada umatnya untuk menyambut hari kelahirannya. Dan Nabi tidak pernah mengatakan, wahai umatku, lakukanlah peringatan hari kelahiranku dengan berpuasa. Itu tidak ada dalam hadis. Artinya Nabi membukakan jalan kepada umatnya. Cara penyambutannya monggo terserah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sanna sunnatan fil Islam, barang siapa orang yang membuat hal tambahan dalam Islam, falahu ajruha wa ajrul man amila biha min ghairi an yankusha syai'in min ujurihim. Barang siapa orang yang membuat hal yang baru dalam Islam, dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala, baik itu hal yang baru dilakukan di zaman Kanjeng Nabi atau sesudah Kanjeng Nabi. Enggak masalah, yang penting dalil dan maksudnya itu ada dalam Al-Quran. Nah, inilah yang dimaksud dengan bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah. Makanya pernah ya seseorang ini ingin mendebat Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, salah satu guru saya juga dalam bidang hadis, dan murid-murid Abuya itu juga banyak muridnya Habib Zain juga, tapi yang tingkatan pertama begitu ya, tingkatan pertama kayak almarhum Habib Tahir Al-Kaf,
setiap bulan dia itu dari Mekah mesti ke Madinah. Di Madinah itu ada tempat, kalau tidak salah di Sultania di situ. Nah, kalau sudah datang ke situ Abuya, murid-muridnya Abuya ini disuruh datang ke Habib Zain untuk mengambil berkah dan membaca kitab di situ. Demikian juga murid Habib Zain diperintahkan untuk datang ke Abuya untuk membaca kitab di situ, termasuk saya yang baca kitab di situ di Sultania di situ. Ya. Tapi itu murid-murid Abuya yang angkatan pertama, begitu ya, yang angkatan pertama. Suatu hari ada orang yang ingin mendebat Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, orang mufti Mekah sekaligus penasihat dari penasihat kerajaan Arab Saudi waktu itu. Beliau hanya menjawab dengan logika. Ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah. Habib Ali tersenyum saja. Sudah orang itu dengan tuduhan ini itu, kata Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, kacamatamu ini termasuk bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Kaget dia. Betul juga ya, ini tidak ada di zaman Nabi. Jadi akhirnya pemahamannya, pembahasannya adalah pada malam ini, tidak semua hal yang baru itu dikatakan paham ya? Tidak semua hal yang tidak terjadi di zaman Kanjeng Nabi itu dikategorikan sesat. Yang dimaksud sesat ini yang tidak diridhoin oleh Allah dan Rasulnya. Wah, ini sudah jelas sesat ini tidak boleh diikuti. Ya, itu tidak boleh diikuti. Ya. Jadi kembali lagi pembahasan masalah yang berhubungan dengan bid'ah. Wal bid'ah hasanah hiya ma ra'ahul a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min haitsu itharul anfa'i wal aslah. Bid'ah yang baik itu yang dilihat oleh a'immah, imam-imam ini yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, yang muafik, artinya muafik ini yang ada dalil dalam kitab dan sunnah dari segi manfaat dan permasalahan yang lainnya. Makanya enak kita ini ikut guru aja sudah selesai sudah. Kita ini ikut guru sudah selesai. Ikut orang tua kita yang ahli sunnah wal jamaah sudah selesai. Ya, makanya tadi pengajian di Lumajang, karena alhamdulillah Lumajang ini sudah mulai tidak ada gerakan. Waktu itu sudah mulai bergerilya orang-orang Syiahnya. Ada sih beberapa tempat-tempat yang sudah diincar oleh pejuang-pejuang kita. Ya, saya sudah ingatkan dan saya bahas tadi saya bahas. Saya katakan bahwa perjalanan dari thariqahnya ahli sunnah wal jamaah ini, thariqahnya Sada ala Ba'alwi, thariqahnya para habaib. Nah, kita ini sudah berjalan di thariqahnya habaib. Bocor dioba-oba mana wis? Ini thariqahnya habaib. Kiainya, tuan gurunya, ustadznya, sebenteranya, semua. Kalau sudah dikategorikan ahli sunnah wal jamaah, berarti berjalan dengan thariqahnya para habaib. Habaib itu orang yang hadir, jamaah habib. Ya, thariqahnya para habaib. Maka dari itu Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, ya, madhabuna innama huwal kitab was sunnah. Kita punya madhab ini Al-Quran dan sunnah Nabi.
la ghairu wa niqtida bisalaf salih, dan kita mengikuti jejaknya. Perhatikan, kita mengikuti jejaknya orang-orang saleh. Nah ini kalau sampai anda mengikuti jejaknya orang-orang saleh, mau mengikuti jejaknya siapa? Kita ini sudah berjalan dengan torikohnya para habaib sekarang ini, torikohnya para habaib kita ini. Jadi orang-orang Syiah ini memang provokator dalam segi apapun, segi kedustaan. Ya, mereka sekarang nutup-nutupin aja, pura-pura aja karena mereka minoritas. Coba mayoritas, wow, mereka akan menunjukkan kesesatannya. Bagaimana cara mengetahuinya Habib? Kira-kira mau enggak saya tunjukkan? Mau tidak? Nah, sampai lihat dia ini belajarnya di Iran. Sampai lihat bagaimana di Iran itu. Kalau mereka mengatakan persatuan, kita butuh persatuan, kerukunan, loh kenapa kok tidak dimulai dari Iran? Kenapa ulama-ulama kita kok dibantai-bantai sampai sekarang ini, yang ada di penjara itu sampai sekarang itu masih ada. Kenapa kok persatuan tidak dimulai dari sana? Kenapa kok berak-berok di sini? Sampean berguru di sana. Kenapa kok di sana dibantai-bantai ini orang-orang ahli sunnah wal jamaah? Kok sampean berak-berok perdamaian di sini? Justru kalau memang perdamaian itu mau dikembangkan, dimulai dari Iran terlebih dahulu. Guru spiritualnya orang-orang Syiah yang berada sesat dan menyesatkan. Makanya tadi ini alhamdulillah ya, lumayan sudah tidak bergerak sudah. Kita gempur terus kita gempur terus. Kita gempur tempat-tempat habaib-habaibnya sampai kita ancam mereka, awas. Kalau sampai berani mengembangkan ajaran-ajaran Syiah, saya akan bubar paksakan. Dan jangan macam-macam. Saya ingatkan sampai. Akhirnya kocar kacir mereka ini kocar kacir. Sampai pada akhirnya di pengajian kita ini ada yang tidak setuju orang-orang Syiah hadir. Lu jangan. Saya bilang jangan, biar mereka hadir, biar mereka ngaji, biar mereka paham ajarannya dia itu sesat. Kita masukin pelan-pelan. Alhamdulillah sudah mulai banyak perubahan dari mereka mulai aktif kembali. Jadi perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh para habaib yang sekarang diikutin oleh para kiai ahli sunnah wal jamaah, itu sudah torikohnya Sada Ba'alwi, torikohnya para habaib. Kalau kita tidak mengikuti mereka, kita akan tersesat. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, torikotuna torikotul imam kubro. Kita punya torikoh ini, torikohnya imam-imam terkemuka. La yaqdiru ahadun an sulukiha, tidak semua orang bisa berjalan di atasnya. In aradaha, kalian menginginkan, falyulki yadahu fi yadaina wa nahnu nuwassilhu, maka berbaiklah kalian kepada kami, aku akan menyampaikan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah ini perlu diperhatikan. Dan orang-orang Syiah ini memang penuh dengan tipu muslihat licik. Ya, mereka ini penuh dengan dendam terhadap saya. Saya tidak peduli. Apapun yang mau mereka lakukan, tidak peduli. Makanya mereka mau menghadap langsung, mau ini langsung, dia nggak ada dalil, nggak ada hujah. Jadi dengan jalan minum-minuman, seperti makanan-makanan ditabur-taburin racun apa segala macam. Makanya saya tidak sembarangan minum, kecuali orang-orang yang saya percaya betul.
betul-betul takwa. Kalau di tempat-tempat lain saya nggak mau minum, nggak mau saya, nggak mau. Bukan apa, mereka mencari celah, mereka mencari cara bagaimana untuk menghabiskan saya. Karena orang-orang saya bilang, Habib hati-hati minuman. Mereka pakai sihir nggak bisa. Alhamdulillah, mereka pakai ilmu-ilmu sihir nggak bisa. Nggak bisa, alhamdulillah. Tapi mereka pakai arus, pakai racun-racun ini. Ya. Nah, kalau sampean, siapa yang mau ngeracun sampean? Malah gingrogi hakim oleh racun. Ya. Jadi mereka sangat terganggu sekali. Nah, kalau kita diam seperti yang lainnya kan mau hancur akidah ini. Betul tidak? Nah, sampean lihat, alhamdulillah barokahnya perjuangannya sampean semuanya. Tidak berkembang mereka sekarang. Alhamdulillah. Kalau dibiarkan, apa? Ini olah ini. Ya. Kalau dibiarkan, ini hasil dari perjuangan sampean. Siapa yang tidak pernah datang ke tempat situ? Karena mereka tidak tahu dulunya, kan begitu? Dari luar-luar datang. Alhamdulillah Allah Ta'ala tunjukkan kesesatannya, kebiadabannya. Ya, kalau kita biarkan habis sampean semuanya. Sekarang merasakan bagaimana nikmatnya perjalanan akidah ahli sunnah wal udah segitu aja selesai sudah. Makanya kadang-kadang kita ini di dalam satu medan itu dakwah kita butuh yang ekstrim, keras. Ada saatnya kita tiarap terlebih dahulu. Ada saatnya kita keras, ada saatnya kita tiarap. Jadi kita sesuaikan terlebih dahulu. Kalau tiarap toh juga tidak enak. Masa perang tiarap toh? Kan tak nyaman. Dimana tiarap toh? Apa tak jeder aja itu? Nah, kalau umpamanya dia terus nembak terus tidak tiarap, ya berbahaya. Dar terus dan tidak tiarap, berbahaya. Musuh sekarang berpikir bagaimana cara menghilangkan dia. Dia pakai tembak tidak mampan, pakai celurit tidak mampan. Nah, kalau pakai basoka yang kayak ketebok mana tuh? Das, apa tangan? Oh, pakai gigi gitu. Nah, inilah ya, ini yang harus kita perhatikan. Tapi tetap waspada. Orang-orang Syiah sekarang ini di rezim ini mulai bergabung dengan komunis. Yang pertama diincar itu para ulama dan mau diadu domba. Loh, ini datang sama saya loh. Cuman lewat Pak Habib dari ini mau ketemu. Saya bilang kalau mau ziarah ke makam Habib Soleh ya monggo. Karena kalau saya bilang tidak, nanti yang tidak punya ilmu, yang mikirin duit ini mencak-mencak nantinya. Malah diterima orang bodoh, kan begitu. Tambah tidak karu-karuan. Monggo. Tapi saya tidak bisa menemuinya. Atas saya sudah dapat mendeteksi maunya dia. Kan ada pembicaraan Habib mau membicarakan tentang masalah Habib Rizik. Nah, ini sudah nyasarnya ke situ. Jadi jamaah kita ini mau diadu memang. Saya bilang saya tidak bisa membahas itu, yang jelas kita berpihak terhadap yang benar. Saya rasa sampai ngerti lah maksud saya. Ini pemimpin nomor 1 di Indonesia ini, yang berusaha untuk menemui kita. Jadi memang kalau ada orang-orang habaib yang berbenturan dengan itu, memang orang-orang yang sudah diprogram. Paham ya? Termasuk saya ini yang didatangi. Tapi tidak segampang itu.
Selain Habib Muhammad Rizik ini di pihak yang benar, ya, Habib Rizik itu masih keluarganya Habib Saleh. Ini sampai biar tahu keluarga. Loh, keluarga dari mana? Habib Rizik ini ibunya menikah dengan kakak umi saya, punya anak satu, Habib Tahir. Paham ya? Jadi dulu sama paman saya itu sering dibawa, tinggal di Mangisan, tinggal begitu. Jadi Habib Rizik itu tahu, makanya dia waktu di Mekah ini, keluarga Habib Saleh keluarga saya, karena abah dia, maksudnya abah angkatnya dia gitu ya, karena waktu menikah dengan paman saya itu sudah punya anak satu gitu, Habib Rizik. Lalu dengan paman saya itu punya anak satu, Habib Tahir, adiknya Habib Rizik, lain bapak, satu ibu begitu ya. Jadi memang berusaha untuk mengadu. Kita ini mau diadu, kayaknya harus hati-hati, harus hati-hati. Saya ini sudah menjadi target mereka sudah ya, membicarakan. Habib Rizik belum datang masih. Saya pernah ceritakan sama jenengan, saya bilang tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Saya ingatkan berkali-kali supaya ulama-ulama umarok-umaroknya ini duduk dengan ulama, bukan ulama ini terus dicari-cari kesalahannya. Kita ini ma'asyiral habaib, dari darah Gusti Kanjeng Nabi, dalam menyampaikan misi kebenaran itu adalah orang yang paling teguh dalam menyampaikan amanat dari Allah dan Rasulnya. Maaf aja. Kenapa di situ dalam satu hadis disebutkan, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kitabullah wa itrati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kitabullah Al-Quran wa itrati, keluargaku. Imam Nawawi menerangkan dikarenakan keluarga Kanjeng Nabi ini orang yang sangat teguh berjalan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kayak kemarin terus iyo apa ndak hancur nantinya. Makanya jangan sesekali silau dengan urusan dunia. Jangan sesekali agama ini dijual belikan dengan urusan dunia. Bukan berarti kita ini anti dengan umarok, enggak. Santri-santri saya masih banyak itu yang orang-orang gedean itu masih banyak. Cuman orang yang paling jelek itu ulama yang terus datang ke umarok terus tanpa ada tujuan untuk membimbingnya. Nah, kalau ulama terus bolak-balik ke umarok, apa mau tak urusan besar? Iya, kecuali dia ada tujuan membimbingnya, menasehatinya. Makanya apa ya, saya katakan dari pihak aparatur pemerintah ini tidak boleh juga dijauhi. Nah, kalau mereka dijauhi, siapa yang membimbing mereka? Malah nanti PKI-nya yang megang mereka, yang membimbing mereka, akhirnya dibenturkan kita dengan mereka. Justru kita pegang mereka, kita arahkan mereka, kita bimbing mereka, kita terus berikan support terhadap mereka untuk mendukung perjuangan ulama ahli sunnah wal ahli sunnah jamaah. Baik, kita lanjut. Wa dzalika ka fi'l as-sahabati fi jami'il Qur'an fil mushaf. Hal yang baru yang bermanfaat seperti yang dilakukan oleh sahabat ya, mengumpulkan tulisan Al-Quran ini dalam buku 1 juz, buku 30 juz. Maksudnya begini, bukan berarti sahabat itu merubah-rubah Al-Quran, tidak. Sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang alim, hafal Quran, jago-jago Al-Quran.
darajatnya serendah-rendahnya sahabat umpamanya, itu tidak bisa digapai dengan darajatnya wali kutub di dunia ini. Karena sahabat ini satu loh, dapat pujian langsung dari Gusti Allah dan langsung berguru kepada Kanjeng Nabi. Sahabat itu adalah para imam, orang yang alimah. Lihat bagaimana sejarah pada waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab tidak sampai 2 tahun mengundurkan diri menjadi hakim, wali hakim di situ. Artinya kalau di sini menteri agama lah. Loh, kenapa sampainya Umar? Loh, ya Amirul Mukminin, yang mau saya hukumin ini opo? Loh, semuanya orang alim-alim. Oh, ini ngerti hukum semuanya. Selama 2 tahun itu belum pernah ada pengaduan. Tidak ada pengaduan. Semuanya orang hebat-hebat semuanya. Jadi bagus, saya ini ngundurkan diri aja sudah. Nah itu loh ya. Sahabat-sahabat itu hafal-hafal Quran. Mereka yang hafal-hafal Quran ini banyak mati di medan peperangan. Ini kisahnya sampai dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hafal-hafal Quran, mereka tahu bagaimana turunnya Al-Quran sesuai dengan ajaran Gusti Kanjeng Nabi. Jadi banyak mati dalam medan peperangan. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini khawatir kalau ini dibiarkan, nanti generasi sesudahnya tidak akan pernah merasakan kenikmatan dari Al-Quran ini, barokahnya Al-Quran, baca Al-Quran. Maka ditulis, bukan dirubah loh ya, ditulis sesuai dengan turunnya Al-Quran tadi. Ditulis di situ mufakatnya pembesar-pembesar sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abi Hurairah, Mu'adz bin Jabal, semua sahabat-sahabat, pembesar-pembesar sahabat ini sudah muafik Qur'annya seperti ini sudah. Bukan dirubah, tidak, ya persis itu sudah. Ditulis dengan tulisan khat, ya ditulis dengan tulisan yang indah, karena yang dahulu-dahulu para sahabat itu hafal Quran. Yang ditakutkan nanti Quran itu ya tidak bisa dirasakan generasi sesudahnya, dikarenakan yang hafal Quran mati terbunuh di jalan Allah. Wah, ini orang-orang Syiah ini memang licik ya. Wah, itu dirubah-rubah gitu, dirubah-rubah. Yang benar Quran ini Quran Fatimah deh. Allah Ta'ala, nggak ada Quran Fatimah, itu nggak ada. Waktu ada orang Syiah dulu pernah datang ke pondok mau nyoba-nyoba ya, ketepatan wakil dari guru kita ini Syekh Uthman Al-Kuwaiti, orang dari Kuwait, orang alim pinter lagi orang ya, orang alim pinter lagi. Jadi setiap omongan orang Syiah itu dihantami sama dia, habis sampai di depan saya, sampai nggak bisa ngomong sampai orang Syiahnya. Lalu saya ini mau tanya sama guru saya Habib Zain tentang Quran Fatimah ini. Saya waktu itu ya baru memutalaah tentang bahayanya Syiah saja. Saya tanya, Habib, betul gak ada Quran Fatimah ini? Habib Zain ini gurunya Habib Umar bin Hafid, yang sekarang ini dituakan dari bangsa Sada Alawiyin, orang yang paling alim dari bangsa Habaib sekarang ini ya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu ya, kalau mewakil ke ceramah Habib Zain suruh mewakilkan. Habib Zain ini guru dari Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu belajar dengan Habib Zain. Di depan saya Habib Umar bin Hafid itu, saya sudah bagi murid generasi pertama dari Habib Zain itu. Saya lihat Habib Umar itu kalau depan Habib Zain nunduk terus, disuruh duduk samping Habib Zain tidak mau dia. Kevin ini guru saya, apa saya mau duduk di samping? Ini guru saya, ini soal adab, ini akhlak tidak bagus nanti. Jadi Habib Umar nunduk aja di depan Habib Zain. 6
tahun dididik oleh Habib Zain bin Semit. Saya tanya Habib, apakah benar ada Quran Fatimah? Kata Habib, sudah ente gak usah dengerin itu orang Syiah itu, pendusta semuanya. Tidak ada Quran Fatimah, tidak ada itu. Bohong. Sudah jangan dilatih, suruh keluar. Ini orang-orang kadzabin, orang-orang pendusta, suruh keluar. Memang orang-orang Syiah ini memang orang ahli dalam ahli dalam berdusta. Tidak ada jalan lain memang untuk menghentikan gerakan mereka kecuali diperangi, selesai. Kalau mau dialog ada tempat sudah, ada ujungnya sudah sampai. Ya, kebenaran dengan dusta terus sampai mereka membuat ngambil hadis yang menguntungkan gerakan-gerakan mereka semuanya. Walaupun hadis itu diambil dari Sahih Bukhari, yang menguntungkan diambil, yang tidak menguntungkan dibuang sama dia. Jadi tidak ketemu ujungnya. Pernah Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik itu ditanyai, bagaimana cara menyelesaikan antara Syiah dan Sunni ini? Ya, dijawab dengan logika oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Beliau masuk kamar, beliau bawa pedang, dicabut pedangnya. Hanya dengan ini baru selesai. Hanya dengan ini baru selesai, tutup lagi. Artinya dengan perang melawan mereka ini baru. Kalau hanya mau dialog, mau ini, ada ketemu ujungnya. Tanpa mereka senang, mereka bisa bergerilya, mereka bisa membujuk-bujuk ini. Mereka pintar, ya. Tidak bisa dengan ini, dengan gini. Tidak bisa dengan gini, dengan uang. Ya. Tidak bisa dengan uang, dikawin dengan mut'ah. Nah di dalam Syiah itu enaknya cuma siji aja kawin mut'ah itu tidak ada maning. Iya, enaknya cuma satu aja, nikah mut'ah aja sudah. Nikah kontrak itu saja. Karena nikah dalam hukum orang-orang Syiah ini boleh dengan istri orang pun boleh. Naudzubillah min. Ini kelakuan binatang semuanya. Makanya Syiah itu senangnya di situ. Kalau sudah bersama dengan Syiah, wah ini istrinya dia dikawin sama dia, tanpa suaminya mengetahui apa yang dilakukan oleh istrinya. Ya memang ajaran-ajaran binatang semuanya seperti itu. Naudzubillah min. Cukup ini, sudah waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan membawa barokah. Amin amin ya rabbal